Mobil putih yang ditumpangi Misa itu telah terhenti, tepat di pelataran pusat perbelanjaan yang cukup besar di daerah situ. Egy segera turun dari mobil dan dengan gentle membukakan pintu penumpang belakang. "Makasih Egy," ucap Misa setelah keluar dari dalam mobil bersama Bisum. Yang hanya dibalas gumaman pelan dari Egy. Misa tersenyum sembari menggait lengan wanita parubaya di sebelahnya, bersiap masuk ke dalam mall. "Dan sekali lagi terima kasih ya Egy atas tumpangannya. Saya akan langsung ke dalam." "Egy boleh ikut?" tanya Egy yang sontak membuat Misa menoleh cepat. "Ikut? Maksud kamu mau ikut masuk ke dalam?" yang dibalas anggukan kepala oleh Egy. Alis Misa berkerut heran. "Emangnya kamu mau belanja juga?" "Tidak." Sejenak terjeda, Egy melemparkan kunci mobil ke sapam di sana agar memarkirkan mobilnya. "Ayo ke dalam." Kemudian Egy langsung melangkah menuju pintu masuk otomatis mall. "Hah? Kalau nggak mau belanja, kenapa malah masuk mall? Aneh deh tuh anak." Oceh Misa menatap punggung pria itu. "Neng, ayo atuh masuk ke dalam, si Aden sudah masuk duluan tuh," ajak Bisum menggoyangkan lengan Misa. "Oh iya Bi, ayo kita ke dalam juga." Mereka berdua berjalan saling bergandengan masuk ke dalam mall menyusul Egy. Di dalam pusat perbelanjaan, Misa dan Bisum langsung naik ke lantai di mana bahan makanan tersedia. Sedangkan Egy terus mengekori mereka berdua bagai seorang pengawal dua wanita tersebut. Saat menaiki eskalator, Misa sempat menengok ke belakang di mana Egy berdiri di bagian anak tangga belakangnya. "Egy, kamu yakin mau ikut ke lantai penjual bahan dapur? Di sana tempat para ibu-ibu loh." "Iya," jawab Egy singkat, padat, dan jelas. "Yakin nih nggak ada yang mau kamu beli untuk keperluanmu sendiri?" Egy masih memasang wajah pelat dan menjawab seadanya, "Tidak ada." Misa menghembuskan napas pelan kembali menghadap ke depan. Dia cukup keras kepala juga kayak kakaknya. Sesampainya di lantai surganya para ibu memanen bahan dapur, dengan semangat Misa kembali menggait lengan Bisum berjalan memasuki jajaran di antara bahan makanan. "Bi, biar Misa bagian beli sayuran, Bibi tolong beliin bahan pelengkap lainnya saja." "Oh siap Neng. Bibi harus beli apa aja nih?" Misa memberi arahan agar barang apa saja untuk dibeli Bisum, dan setelahnya mereka berpisah menuju ke jajaran rak tujuan mereka masing-masing. Misa berjalan ke arah jajaran sayuran dan buah-buahan, dengan Egy terus mengekori bagai anak ayam di belakangnya. Dia benar-benar kebal akan rasa malu ya. Padahal keberadaan dirinya sangat mencolok sekali. Batin Misa merasa terbebani akan tatapan orang-orang sekitar yang menatap ke arahnya terpesona akan ketampanan Egy. Tangan Misa mulai bergerak sibuk memilih jagung di bagian rak sayuran itu. Nggak ada yang agak sedikit lebih mateng gitu jagungnya. "Mau masak apa?" tanya Egy dengan tatapan tak pernah terlepas memperhatikan setiap pergerakan Misa. "Mau masak sup krim jagung." Misa menanggapi masih sibuk memasukkan beberapa buah jagung manis ke dalam troli. "Ibu Misa suka jagung." Egy ikutan memilih sayuran. Suka. Apalagi kalau jagungnya manis." Kini Misa beralih ke jajanan buah-buahan, kembali Egy ikut mengekori. "Egy suka semangka?" tanya Misa yang saat ini dia sedang memilah beberapa buah naga. Melirik apa yang dipilih oleh gadis itu, alis Egy sedikit berkerut. Yang dipegang buah naga, kenapa yang ditanya semangka? Batin Egy bingung. "Enggak," sahut Egy dan ikut sibuk memilih buah stroberi. "Kenapa? Padahal seger tahu, apalagi kalau dimakan saat cuaca panas."
Celoteh Misa yang kali ini dia benar-benar memegang buah semangka. Terlalu banyak air, nggak enak, jawab Egi sambil memasukkan beberapa kotak buah stroberi ke dalam troli. Kalau begitu, kamu harus coba deh, kata Misa tersenyum lalu memasukkan satu buah semangka ke dalam troli. Ada senyuman kecil di bibir Egi dengan tatapan terus ke arah Misa. Neng, nih bahan yang tadi Neng suruh Bibi beli. Bisum telah kembali dengan keranjang penuh. Misa mengacak isi keranjang itu untuk diperiksa. Iya Bi, sudah lengkap, Bibi hebat deh. Sini biar Egi bawain belanjaannya. Tanpa mau menunggu persetujuan, Egi langsung mengambil alih troli belanjaan dan keranjang tersebut lalu mendorongnya menuju kasir. Biar saya saja Egi, itu berat loh. Misa mengejar langkah lelaki remaja itu bersama Bisum, namun Egi malah terus berjalan menuju kasir. Sesampainya di kasir, Egi dan Misa ikut mengantri sedangkan Bisum sengaja Misa suruh untuk menunggu di sisi lain. Total semuanya Rp587.985, kata pegawai kasir setelah menghitung jumlah belanjaan. Egi segera menyodorkan kartu debit yang sepertinya sudah dia siapkan sedari awal. Jangan, biar aku saja yang bayar, ini kan belanjaanku. Dengan tergesa, Misa merogoh dompet dari tas lempangnya dan mengambil kartu debit. Namun gerakan Misa telah terlambat karena si Mbak kasir sudah menggesek kartu debit milik Egi. Yah Mbak, saya bilang kan pakai kartu saya saja. Sebal Misa saat melihat mesin print sedang memuntahkan bukti pembayaran. Mbak kasir yang melihat wajah cemberut Misa, dia tersenyum sembari menggelengkan kepala. Sudah sepantasnya loh Dek, seorang pacar yang membayari. Hah? Pacar? Terbata Misa dengan kedua mata membelalak terkejut. Kita bukan kok. Maaf, jadi kalian pengantin baru ya? Duh, pasangan baru yang manis dan serasi sekali sih, goda Mbak kasir sembari menyodorkan kartu debit dan kertas bukti pembayaran. Karena panik dan malu, Misa melambaikan tangan cepat berusaha menyangkal. Pasangan? Terima kasih pujiannya Mbak. Egi langsung menyerobot memotong ucapan Misa sembari mengambil kartu debitnya. Mbak kasir itu tersenyum. Istrinya cantik dan lucu ya Kak. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Yang dibalas anggukan dan senyuman tipis dari Egi. Misa yang mendengar hal itu tak habis pikir akan tebakan si Mbak. Dia hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali. Benar-benar deh si Mbak, ada-ada aja sangkaannya. Sehingga mereka berdua pun berbalik membawa troli berisi kantung belanjaan. Keduanya bergabung bersama Bisum dan berjalan menuju pintu keluar gedung. Ada-ada aja deh si Mbak kasir. Masa aku kakak iparmu dibilang istrinya? Mau dilihat dari manapun kan aku sama kamu tuh tuaan aku. Seharusnya kakaknya gitu, ini malah istri. Haduh, oceh Misa di sela langkah kaki. Sekilas Egi menoleh ke arah sisi kanan di mana Misa berada. Dia tak menjawab ocehan itu, hanya membalasnya dengan senyuman tipis tak terlihat. Dan bahkan dia memanggilku adek lagi. Padahal dengan si mbaknya saja kayaknya tuaan aku deh. Oceh Misa lagi sampai alis dia berkerut saking aneh dan sebalnya. Egi kembali melirik ke arah Misa tanpa bersuara. Nengnya sih punya wajah imut banget kayak anak SMP. Jadinya disangka pacar si Aden. Bisumi menimpali ocehan Misa. Imut dari mana Bi? Muka udah tua gini dibilang imut. Bibi sama anehnya deh kayak si Mbak tadi. Dan mereka bertiga pun telah sampai di teras luar dan berhenti tepat di depan mobil putih. Di saat Misa sedang mengoceh bersama Bisum, Egi bergerak membuka pintu bagasi mobil dan memasukkan setiap kantung belanjaan ke dalam bagasi. Sadar akan gerakan Egi, kok dimasukin bagasi? Heran Misa mendekat ke arah lelaki remaja itu. Egi menutup pintu bagasi dan menatap gadis berkerudung coksu itu. Terus harus disimpan di kursi depan.
Enggak, bukan. Maksudku, kamu tidak perlu mengantar kita lagi. Kita bisa naik taksi. Egi melangkah ke sisi lain dan dia membukakan pintu penumpang belakang yang langsung membisu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang. Karena ibu harus mengganti uang belanjaan itu, kata Egi. Sontak Misa menepuk jidat, sadar kalau belanjanya memakai uang orang lain. Hampir lupa aku. Jadi cepatlah masuk, kata Egi mengedikan kepala ke pintu terbuka itu. Si Embi udah masuk tah. Misa segera ikut memasuki mobil dan duduk di sebelah wanita paruh baya. Egi menutup pintu mobil tersebut lalu beralih menarik pintu kabin masuk ke mobil dan duduk di kursi kemudi. Ada senyuman kecil di bibir tipis Egi menandakan suasana hatinya sedang bahagia. Dia mulai menyalakan mesin mobil dan melajukannya meninggalkan gedung perbelanjaan itu.